Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Eka Fitriana dari UPTD SDN 32 Tigeneneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Semua itu bertujuan agar terwujud pendidikan yang memerdekakan murid. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Refleksinya adalah sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan tegas dan memberikan hukuman maka akan membuat perubahan terhadap diri siswa. Ternyata hal tersebut bersifat sementara karena adanya rasa takut bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum menyadari adanya kodrat alam dan perkembangan zaman sehingga saya sering memberikan materi dan cara mengajar yang sama terhadap siswa. Yang saya pikirkan adalah yang pertama, ketuntasan materi itu lebih penting daripada memahami karakter seorang murid. Yang kedua, saya hanya meminta siswa memahami materi saja. Yang ketiga, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap berhasil. Yang selanjutnya, tidak peduli apakah murid benar-benar sudah paham dengan materi. Selanjutnya, saya menerapkan pembelajaran teacher center di mana pembelajaran hanya berpusat kepada guru. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa pemikiran dan tindakan saya selama ini kurang tepat. Karena itu, saya melakukan pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyeluruh, yaitu dengan prinsip pembelajaran yang aktif, berpusat kepada anak sesuai kebutuhan anak, sesuai perkembangan zaman, bermain, lingkungan yang kondusif, kecakapan hidup, dan pengembangan karakter anak. Selain itu juga saya melakukan pembelajaran dengan berpusat kepada murid yaitu student center. Sebagai guru juga harus sabar memberikan teladan kepada murid. Guru juga sebagai fasilitator
Guru harus memahami karakteristik murid. Seorang guru juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan agar pembelajaran di kelas lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya adalah saya menerapkan pembelajaran dengan berpikir kreatif, kolaboratif, inovatif, dan komunikasi. Selanjutnya, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai student center. Selanjutnya, pembelajaran tidak menuntut murid, tapi guru sebagai fasilitator harus dapat menuntun murid dan harus mengenali karakter murid dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan murid dan wali murid. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.